Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair. Kaifa halukum? Hayya nabda darsan hadzal yaum biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pekan ini kita dapat berjumpa kembali setelah pekan lalu ada cuti bersama ya, sehingga kita libur. Pekan ini kita berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran bahasa Arab. Sebelum kita memasuki materi, kita harus bersyukur terlebih dahulu. Kita harus ingat atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kita masih diberi kesempatan bernafas, kita masih diberi kesempatan merasakan nikmatnya iman, Islam, serta kita masih diberikan kesempatan di tengah keterbatasan kita saat ini, di tengah pandemi saat ini, kita masih tetap bisa belajar meskipun hanya virtual. Semoga tidak mengurangi berkahnya ilmu, semoga tidak mengurangi semangat anak-anak semua, serta tidak mengurangi rasa ingin belajar kalian. Dimanapun tempat kita berada, kita harus ingat bahwa ada Allah yang selalu memudahkan urusan kita apabila kita bersungguh-sungguh dalam belajar. Oleh karenanya kita harus tetap semangat, kita harus tetap bersyukur serta bersabar dengan situasi dan kondisi apapun. Sebelum kita memasuki materi hari ini, kita akan mengingat kembali beberapa materi yang telah kita lalui. Ayo, ada apa aja? Materinya yang pertama itu kita sudah belajar tentang mufradat, kosakata. Kosakata itu ada yang untuk muzakkar, ada yang untuk muannas. Kemudian apa lagi? Ada ingat materi-materi yang lalu? Tentang profesi. Ma makna talibun? Apa artinya talibun? Siswa untuk muzakkar. Ma makna mudarrisun? Apa artinya mudarrisun? Guru. Muzakkar atau muannas? Muzakkar. Apa sih bedanya muzakkar sama muannas? Kalau muzakkar itu untuk laki-laki, kalau muannas untuk perempuan. Kita kemarin sudah belajar mengenai qiraah, bacaan singkat. Kita sudah mempelajari beberapa kosakata. Kemudian kita ada latihan-latihan atau evaluasi. Jangan lupa yang belum mengirimkan tugas segera dikirimkan. Menulis halaman 11, kemudian mengerjakan tadrib halaman 12 sampai 15. Pilih minimal 3. Itu yang 2 minggu lalu ya, tugas 2 minggu lalu. Untuk melatih kemampuan kalian dalam menulis, karena pembelajaran bahasa Arab itu harus sering dilatih. Hari ini kita akan memasuki tentang tarkib. Kita masih di bab 1 ya. Insyaallah hari ini adalah pertemuan terakhir kita di bab 1. Pekan depan kita akan ujian. Kita hari ini adalah mengenai tarkib. Apa sih tarkib itu? Tarkib itu adalah susunan kata untuk menjadi sebuah kalimat yang sempurna. Kita mengulangi materi yang telah lalu ya, mengenai dhamir. Dhamir. Apa itu dhamir itu? Kata ganti. Dhamir itu ada yang apa? Ada yang muzakkar, ada yang muannas. Jadi dhamir, kata ganti itu ada yang muzakkar untuk laki-laki, ada yang muannas untuk perempuan. Dhamir kali ini itu dhamir munfasil. Untuk laki-laki itu ada huwa. Ma makna huwa? Huwa, dia laki-laki. Huwa talibun, huwa Ahmad, huwa Umar, huwa Usman. Itu muzakkar, huwa. Ada apa lagi? Dhamir, kata ganti untuk muzakkar. Anta, ma makna anta? Kamu. Anta untuk muzakkar, kamu laki-laki. Anta talibun. Ya, ada muzakkar, ada huwa, ada anta. Huwa tu dia, anta kamu. Ada lagi ana. Ma makna ana?
saya. Jadi tergantung, kalau yang bicaranya itu laki-laki maka ananya itu muzakkar, ana talibun, ana Umar, ana Utsman. Sekarang kalau yang dhamir untuk muannas, hiya. Mana hiya? Dia. Dia perempuan. Hiya talibatun, hiya mudarrisatun, hiya Fatimah, hiya Aisyah. Tuh hiya, dia perempuan. Ada lagi anti, kamu. Kamu perempuan. Anti Maimunah, anti talibatun, anti mudarrisatun, anti. Ana, saya. Ana mudarrisatun, ana Halimah, ana talibatun. Tergantung siapa yang berbicara. Kalau yang berbicara perempuan, berarti ananya diikuti dengan muannas. Ana talibatun, ana mudarrisatun. Jadi dhamir itu adalah kata ganti. Dhamir itu kata ganti. Dhamir itu ada dua, ada yang muzakkar, ada yang muannas. Ada yang muzakkar, ada yang muannas. Kata ganti untuk muzakkar itu ada huwa, anta, ana. Huwa itu dia laki-laki, anta kamu laki-laki, ana saya. Muannas ada hiya, dia perempuan, anti kamu perempuan, ana saya. Jadi kalau dhamir itu adalah kata ganti. Kata ganti itu sesuai siapa yang dibicarakan. Kalau hiya berarti muannas, hiya talibatun, hiya Maimunah. Selanjutnya, kalau tadi ada dhamir, sekarang ada isyarah. Mana isyarah? Kata tunjuk. Kita ngulangin materi yang lalu lagi ya. Isyarah itu adalah kata tunjuk. Kalau dhamir tadi kata ganti, kalau isyarah adalah kata tunjuk. Isyarah juga gitu. Isyarah itu ada yang untuk muzakkar. Nih ya. Isyarah juga ada yang untuk muannas. Jadi kalau yang kalian tunjuk itu adalah seorang laki-laki, berarti kalian harus menggunakan isyarah yang muzakkar. Kalau yang kalian tunjuk itu adalah muannas atau perempuan, maka yang kalian harus menggunakan isyarah yang muannas. Kata ganti atau kata tunjuk yang muzakkar itu ada hadza. Hadza itu ini. Ini adalah seorang siswa. Hadza talibun. Ini adalah Ahmad. Hadza Ahmad. Nggak boleh ya hadza Fatimah. Salah, karena hadza ini muzakkar, Fatimah muannas, nggak nyambung. Harusnya hadza Ahmad. Jadi kalau isyarahnya muzakkar, maka yang ditunjuk itu juga harus muzakkar. Hadza ini. Kalau itu gimana? Zalika. Itu seorang murid. Zalika talibun. Nggak boleh talibatun karena zalika itu adalah muzakkar. Yang ditunjuknya ini laki-laki. Yang ditunjuknya itu seorang siswa laki-laki. Berarti kata tunjuk yang digunakan juga harus muzakkar. Kemudian kalau muannas itu ada hazihi sama tilka. Jadi kalau yang ditunjuknya itu adalah muannas, itu yang ditunjuk itu adalah siswi. Berarti adalah itu. Tilka talibatun. Kalau yang ditunjuk itu muzakkar, itu adalah seorang siswa, berarti zalika talibun. Jadi
Kalian harus mengulang-ulang lagi materi itu. Ada dhamir, ada isyarah, ada juga istifham, sudah kita pelajari di materi sebelumnya, bisa kalian lihat lagi. Ini hanya pengulangan materi lagi supaya kalian lebih ingat. Jadi kalian harus terus menerus mengingat kembali, baik itu kalian boleh download ya di YouTube itu supaya kalian bisa melihat lagi video-videonya, atau kalian buka materi-materinya kembali. Selanjutnya akan kita masuki mengenai mubtada khabar. Dalam bahasa Arab itu juga ada susunan kata atau grammar dalam bahasa Inggris ya. Jadi untuk berbicara itu harus sesuai dengan pasangannya. Hari ini kita akan berbicara mengenai mubtada plus khabar. Apa sih mubtada itu? Mubtada itu adalah subjek. Khabar itu adalah predikat. Contoh, huwa Faruk. Dia adalah Faruk. Nah, huwanya ini adalah mubtada atau subjek. Faruknya adalah khabar atau predikat. Perhatikan, huwa itu adalah muzakkar. Huwa ini adalah muzakkar. Maka khabarnya wajib juga muzakkar. Nggak boleh huwa Maimunah, salah, nggak boleh, karena huwa itu untuk muzakkar, maka namanya juga harus muzakkar. Contoh sekarang, hiya ini apa, muannas apa muzakkar? Hiya itu muannas, berarti khobarnya juga harus muannas, berarti hiya Fatimah. Hiyanya ini adalah mubtada, Fatimah adalah khabar. Kenapa Fatimah kok nggak Ali? Karena hiya ini muannas, dia adalah perempuan, dia untuk perempuan. Jadi untuk menunjuk dia, namanya juga harus muannas karena mubtadanya muannas. Kalau mubtadanya muannas, maka khabarnya wajib muannas. Khabar itu mengikuti mubtada. Jadi mubtada itu ada di depan. Mubtada itu adalah subjek, ibtida ada di depan atau di awal. Khabar selalu mengikuti mubtada. Kalau mubtadanya muannas, maka khabarnya muannas. Kalau mubtadanya mudzakkar, maka khabarnya wajib muzakkar. Sekarang huwa ini mubtada, muzakkar apa muannas? Huwa itu muzakkar apa muannas? Ma makna huwa? Apa artinya huwa? Dia laki-laki. Huwa Aisyah. Sahih ama khata? Betul apa salah? Salah, karena huwanya muzakkar, berarti khobarnya harus muzakkar. Berarti huwa Umar, huwa talibun. Jadi khabar itu pasti ngikuti mubtada. Kalau mubtadanya itu muzakkar, maka khabarnya wajib muzakkar. Kalau mubtadanya muannas, maka khabarnya wajib muannas. Jadi kalau mubtadanya itu muzakkar, nggak boleh khabarnya muannas. Perhatikan baik-baik. Jadi khabar ini selalu ngikuti mubtada. Sekali lagi saya jelasin, apa sih mubtada itu, apa sih khabar itu. Jadi mubtada itu adalah
Apa tadi mubtada? Mubtada adalah subjek, khobar adalah predikat. Perhatikan, mubtada itu adalah subjek, khobar adalah predikat. Mubtada ibtida, mubtada itu pasti ada di depan. Pembelajaran ini ya, mubtada itu ada di depan. Mubtada itu selalu diikutin dengan khobar. Jadi mubtada diikutin dengan khobar. Kalau mubtadanya muzakkar, maka khobarnya harus muzakkar. Mubtadanya muannas, maka khobarnya harus muannas. Kita sudah belajar ya apa itu muannas, apa itu muzakkar. Sekarang contoh. Huwa talibun. Ma makna huwa? Dia. Ma makna talibun? Siswa. Huwa ini adalah mubtada. Mubtada. Huwa ini adalah muzakkar, artinya dia laki-laki. Talibun ini adalah khabar. Ma makna talibun? Apa artinya talibun? Siswa laki-laki. Huwa talibun, dia adalah seorang siswa. Ini huwa ini mubtada, talibun ini adalah khabar. Talibun harus ngikutin huwa, khabar harus ikutin mubtada. Kalau mubtadanya muzakkar, maka wajib khabarnya harus muzakkar. Sekarang contoh, hiya, ma mana hiya? Dia. Muannas atau muzakkar? Muannas. Berarti khabarnya harus muannas. Hiya talibatun. Hiyanya adalah mubtada. Mubtada itu ada di depan menjadi subjek. Talibatun itu menjadi khabar. Khabar pasti mengikuti mubtada. Kalau khabarnya muannas, maka kalau mubtadanya muannas, maka khabarnya wajib muannas. Jadi harus mengikutin ya. Sekarang contoh, anta, ma mana anta? Kamu, muzakkar atau muannas? Anta, kamu. Muzakkar atau muannas? Muzakkar, kamu laki-laki. Ini dia menjadi mubtada. Berarti khabarnya harus apa? Harus muzakkar atau muannas? Kalau kita lihat anta, harus muzakkar. Anta mudarrisun. Ma mana mudarrisun? Ma mana mudarrisun? Guru laki-laki. Jadi kalau mubtadanya muzakkar, maka khabarnya wajib ngikutin. Enggak boleh anti mudarrisun. Khata. Kenapa khata? Kenapa salah? Karena anti ini muannas. Anti ini muannas, berarti khabarnya harus muannas. Mudarrisatun. Jadi khabarnya juga harus muannas, harus mengikutin. Jadi gimana pun bentuknya mubtada, khabar mengikuti. Kalau mubtadanya itu muzakkar, maka khabarnya wajib muzakkar. Kalau mubtadanya muannas, maka khabarnya harus muannas. Nah, sampai sini paham ya? Kalau ada pertanyaan nanti kita akan diskusi di grup. Jadi kesimpulannya adalah mubtada itu adalah subjek, khabar itu adalah predikat. Khabar selaku predikat selalu mengikuti bentuknya mubtada. Mubtada itu ada di depan, khabar ada di belakangnya mubtada. Kalau mubtadanya muzakkar, maka khabarnya harus muzakkar. Jadi untuk bisa memahami tarkib mubtada khabar ini, kalian harus ingat lagi materi-materi yang kemarin. Apa itu mubtada? Apa itu muzakkar? Apa itu muannas? Gimana sih cirinya muzakkar? Gimana sih cirinya muannas? Kalian bisa lihat di penjelasan Ibu dari pertemuan pertama sampai pertemuan hari ini. Kalian tonton kembali secara berurutan apabila ada yang belum paham. Karena kemarin ada yang ketinggalan ya, ada yang baru masuk grup, ada yang tidak ada paket atau ketinggalan segala macam. Silahkan kalian tonton kembali dari awal, karena pekan depan kita akan ada ulangan. Pastikan kalian memahami baik-baik, dan apabila ada yang kurang jelas atau kurang paham, silahkan ditanyakan. Syukran katsiran ala ihtimamikum.
Hayya nakhtatim darsana hadzal yaum bi qiraatil hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjut diskusi di grup pembelajaran WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.